World Trade Organization. Pengertian WTO adalah salah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian dan yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah membantu produsen barang dan jasa, ekspor dan impor dalam melakukan kegiatannya. Jadi perjanjian WTO ini membantu produsen barang dan jasa untuk mengimpor dan ekspor barang dan selainnya. Tujuan WTO adalah yang cukup penting adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir semulus, dapat diprediksi dan sebebas mungkin. WTO yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT dan memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara fisiologis tujuan WTO adalah meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan. Yang nomor tiga, mengoptimalkan permanfaatan sumber daya dunia. World Fund Report. Tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan standar hidup, pencapaian keadaan full employment atau tidak ada pengangguran, pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif. Yang terakhir, pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa. Oke, next, fungsi WTO. Fungsi WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO antaranya adalah yang pertama, mengatur perjanjian antara negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antara negara dan dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang nomor tiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih parlemen. Yang nomor empat, untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan. Yang nomor lima, menyelesaikan sengketa dagang. Yang nomor enam, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang nomor tujuh, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang terakhir, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Dan selanjutnya, keuntungan Indonesia bergabung ke WTO. Yang pertama, mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tinggi intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Yang nomor dua, persengketaan antara negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi. Sengketa dagang dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa yang lebih diatur oleh WTO. Yang nomor tiga, mempermudah perdagangan antar negara. Dengan adanya WTO, kesenjangan kekuatan perdagangan antara negara anggota WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan internasional. Jadi, negara-negara yang berkembang, contohnya seperti Indonesia, dapat lebih mudah untuk meningkatkan perdagangan internasional. Dan nomor empat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Dengan bergabung di WTO, negara mendapatkan tarif yang rendah serta aneka hambatan perdagangan internasional dapat diminimalisir, maka diharapkan dapat lebih menguntungkan konsumen dalam negeri. Yang nomor lima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Banyaknya produsen dari berbagai negara yang dapat mendistribusikan produknya ke berbagai negara lain, membuat konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak pula. Hal ini juga akan mendorong terjadinya persaingan sehat antara negara dan memicu kreativitas produsen
dengan berinovasi dan meningkatkan kualitas produksinya agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang nomor 6, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut meningkat. Yang nomor 7, mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan WTO, negara anggota WTO lebih terlindung dari praktik persaingan dagang yang tidak sehat dan minimalisir kemungkinan negara-negara kecil merasa terancam dengan negara-negara besar yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Yang terakhir, kerugian Indonesia bergabung ke WTO. Selanjutnya, kerugian Indonesia bergabung ke WTO. Yang pertama, kewajiban standarisasi internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Jadi, Indonesia ini negara kita mengalami kesulitan dalam berbagai standarisasi produk. Dan itulah kerugian yang pertama. Yang kedua, persaingan ketat. Produk Indonesia masih sulit menembus pasar internasional, disertai dengan banyaknya produk asing dalam pasar internasional yang lebih diminati sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tantangan. Kuota barang impor di Indonesia melonjak naik secara signifikan, sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu bertambah. Jadi Indonesia ini mengimpor barang terlalu melonjak naik secara signifikan, dan sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu naik secara signifikan. Dan kerugian yang terakhir yaitu diskriminasi terhadap negara berkembang. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya, pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Jadi dulu Indonesia mengimpor rokok dari dalam ke luar negeri, dan sekarang malah diberhentikan oleh Amerika karena takut tersaing. Dan itulah pengertian, tujuan, dan fungsi, keuntungan dan kerugian WTO bagi negara kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.